Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai penyajian laporan keuangan. Kelompok kami terdiri dari saya, Hana Syifa Salsabila, Saya Amal. dan ada Naufal Auzan. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan yaitu memberi informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan menyajikan informasi berupa aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas. Kemudian ada komponen keuangan. Laporan keuangan ini terdiri dari laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode, kemudian ada laporan laba rugi komprehensif selama periode, kemudian laporan perubahan ekuitas selama periode, lalu laporan arus kas selama periode, lalu catatan atas laporan keuangan, dan laporan posisi keuangan pada awal periode. Entitas menyajikan semua komponen laporan keuangan lengkap dengan keutamaan yang sama. Manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan posisi keuangan neraca. Laporan posisi keuangan tambahan neraca untuk sinkronisasi dengan regulasi di Indonesia. Perubahan definisi-definisi seperti kewajiban menjadi liabilitas dan hak minoritas menjadi kepentingan pengendali non-controlling interest. Penyajian kepentingan non-pengendali sebagai bagian ekuitas dan bagian laba bukan sebagai pengurang laba, tetapi menjadi laporan keuangan konsolidasi laporan keuangan awal periode dari periode sajian untuk penyajian retroaktif. Minimum line item penyajian raca properti investasi, provisi, investasi dengan menggunakan metode ekuitas, aset yang dimiliki untuk dijual, dan lain-lain. Penyajian laporan posisi keuangan. Ada aset, aset lancar, aset tidak lancar. Liabilitas terdiri dari liabilitas jangka pendek sama liabilitas jangka panjang. Ekuitas hak non pengendali, ekuitas dan dapat didistribusikan ke pemilik entitas induk. Pos dalam laporan, penyajian aset lancar dan tidak lancar, dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah. Kecuali penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan, maka digunakan urutan likuiditas. Perusahaan keuangan berdasarkan likuiditas, pemisahan jumlah yang diharapkan dapat dipulihkan atau diselesaikan setelah lebih dari 12 bulan untuk setiap pos aset dan liabilitas jika nilainya digabung. Aset lancar. Klasifikasi aset lancar. Satu, mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud untuk menjual atau menggunakan dalam siklus operasi normal. Yang ketiga, memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. Yang keempat, mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah
laporan. Yang kelima, kas atau setara kas kecuali aset tersebut dibatasi pertukarannya atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Yang keenam, entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Liabilitas lancar. Klasifikasi liabilitas lancar yang pertama, mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Yang kedua, memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Yang keempat, tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Yang kelima, entitas mengklasifikasi liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. Liabilitas keuangan yang dibiayai kembali yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah periode pelaporan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk membiayai kembali. Pelanggaran perjanjian utang yang mengakibatkan kreditur meminta percepatan pembayaran, maka liabilitas tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Meskipun kreditur menjanjikan penundaan Meskipun kreditur mengizinkan penundaan pembayaran selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan, tetapi persetujuan tersebut diperoleh setelah tanggal pelaporan. Laporan laba rugi komprehensif. Penyajian laporan laba rugi dengan memasukkan unsur laba komprehensif. Laba dialokasikan untuk pemegang saham minoritas dan mayoritas, ketentuan minimum item dalam laporan laba rugi, klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat. Jika disajikan berdasarkan fungsi, ada pengungkapan berdasarkan sifat. Penyajian pos luar biasa atau extraordinary item tidak diperkenankan lagi. Minimum line item, pendapatan, biaya keuangan, beban pajak, pendapatan komprehensif, dan lain-lain. Laporan laba komprehensif. Laba komprehensif adalah perubahan aset atau liabilitas yang tidak mempengaruhi laba pada periode rugi. Selisih revaluasi aset tetap, perubahan nilai investasi available for sales, dampak translasi laporan keuangan dalam dua laporan, laba sebelum laba komprehensif, laporan laba komprehensif dimulai dari laba atau rugi bersih. Minimum line item laba rugi komprehensif. Yang pertama itu ada pendapatan, lalu ada biaya keuangan, kemudian ada bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan joint ventures yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, kemudian ada beban pajak, lalu suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan, dan keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar, dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset atau kelompok yang dilepaskan dalam rangka operasi yang dihentikan. Lalu ada laba rugi, kemudian ada setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan sesuai dengan sifat selain jumlah dalam huruf H. Kemudian yang terakhir bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan joint venture yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.
informasi dalam L atau R komprehensif. Ketika pos-pos pendapatan atau beban bernilai material, maka entitas pengungkapan sifat dan jumlahnya secara terpisah. Penyebab pengungkapan terpisah. 1. Penurunan nilai persediaan atau aset tetap dan pemulihannya. 2. Restrukturisasi atas aktivitas suatu entitas dan untuk setiap liabilitas. Diestimasi atas biaya restrukturisasi. 1. Pelepasan aset tetap. 2. Pelepasan investasi. 3. Operasi yang dihentikan. 5. Penyelesaian litigasi dan pembalikan liabilitas diestimasi lain. Entitas penyajian analisis beban yang diakui dalam laba rugi dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya dalam entitas. Mana yang dapat menyediakan informasi yang lebih andal dan relevan. Klasifikasi beban sifat. Pemilihan klasifikasi berdasarkan faktor historis dan industri. Klasifikasi berdasarkan sifat lebih mudah karena tidak perlu alokasi beban menurut fungsi. Klasifikasi beban fungsi. Minimal biaya penjualan berdasarkan metode fungsi secara terpisah dari beban lain. Jika klasifikasi berdasarkan fungsi, maka harus mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat beban, termasuk beban penyusutan dan amortisasi dan imbalan kerja. Laporan perubahan ekuitas. Menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non pengendali. Untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari laba, pos pendapatan komprehensif dan transaksi dengan pemilik. Jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan. Menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi dasar pengukuran, kebijakan yang relevan, asumsi dalam estimasi. Mengungkapkan informasi yang diisyaratkan sah yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Memberi informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan atau pengelolaan modal. Sepanjang praktis, penyajian catatan atas laporan keuangan dilakukan secara sistematis. Membuat referensi silang atas setiap pos untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan lain, jumlah dividen diumumkan atau diumumkan sebelum penyelesaian laporan keuangan. Jumlah dividen preferen yang tidak diakui, pengungkapan berikut jika tidak diungkapkan di bagian manapun dalam informasi yang dipublikasi bersama laporan keuangan. Domisili dan bentuk hukum, kemudian negara pendirian, alamat kantor dan alokasi utama kantor, kemudian keterangan mengenai sifat operasi dan kegiatan utama, lalu nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha. Kemudian ada bagi entitas yang mempunyai umur terbatas, informasi tentang umur entitas.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.